Ki, apakah ada bertemu hantu, kemudian hantu itu mendatangkan keberuntungan untuk orangnya? Nah, ini unik sekali. Kebetulan ada cerita yang nyata yang terjadi di sekitaran saya, makanya saya mau share kepada teman-teman semuanya mengenai penampakan hantu. Saking gabutnya si orang yang ketemu ini, ada kejadian unik ya, makanya silakan simak sampai selesai. Tapi saya mengatakan di depan, jangan ditiru ya, jangan ditiru, takutnya Anda mengarah ke jalan kesesatan begitu loh. Oke, paham ya? Oke, lanjut. Jadi gini teman-teman, kalau dibilang kawan kan ada banyak di sekitar kita, teman-teman saya juga ada banyak waktu sekolah pun. Nah, salah satu kawan dekat saya, ya saya sebut namanya, nggak enak ya disebut nama asli, Mas Faiz. Nah, ini nama samaran Faiz. Nah, ada kelanjutannya. Mas Faiz, dia punya kakak. Kakaknya ini sudah kerja di Surabaya. Kan saya dari Jombang. Kakaknya kerja di Surabaya, sering dipecat ataupun sering gonta-ganti pekerjaan. Misalkan suatu saat si kakaknya Mas Faiz, ya sebutnya Joni aja ya, Joni. Nah, Joni ini dia suka dipecat gara-gara melakukan kesalahan, entah itu nggak cocok sama temennya, pokoknya entah bolak-balik gonta-ganti pekerjaan Mas Joni. Tiba-tiba suatu saat Mas Joni ini tiduran telentang di kamar kosnya begini. Wah, enaknya selonjoran begini, kemudian tiduran, ngelamun. Yang dilakukan melamun. Nah, jadi plot pertama adalah ketika orang melamun suka diganggu setan. Itu memang benar, ya kan? Dia melamun di kamar kos sambil senderan begini melihat atas. Melamun, ini mau kerja apaan ya? Aku sudah melamar ke sana ke sini, kok nggak dapat kerja ya? Akhirnya sering melamun itu. Hari itu Mas Joni ketika dia melamun adalah hari apesnya. Oke, hari apes. Setelah dia melamun, merasa lapar, jalan-jalan keluar di kos-kosan. Kan kos-kosan di kota ya, Surabaya. Tapi kan tentunya kalau di jalan kota di kampung kan sepi kalau malam. Nah, itu jalan-jalan cari makan. Nasi goreng misalkan ya, saya tidak paham. Dia jalan-jalan cari makan, lewatlah di beberapa pemakaman di situ, pemakaman. Ada batu besar di tengah jalan, saking gabutnya ngelamun, batu itu iseng ditendang, ya kan? Ditendang, mencelat, bahasanya mencelat apa? Terlempar masuk ke pemakaman. Entah itu kena apa, bunyinya klotak. Gitu. Entah kena patok, kena nisan, batu nisan, atau kena apa, saya nggak tahu. Ya sudah, makan, ya kan? Makan, balik pulang ke kos-kosan. Ngelamun lagi di situ. Besok saya ngelamar kemana ya? Ini kok nggak dapat panggilan-panggilan ya? Kerasa lah di situ, ya. Hawa-hawa horor-horor itu kerasa sekali. Udara katanya dia merasa pengap, tiba-tiba dingin, berubah menggigil, berubah jadi anget. Nggak enak, pokoknya buat nafas itu terengah-engah, katanya begitu. Tapi saking gabutnya ya, saking nggak ada kerjaannya, ngelamun terus. Kemudian tanpa sadar di atas lemari itu ada pocong yang berdiri. Ya, pocong berdiri di lemari, natap dia. Wajahnya hitam, ya, hitam keluar belatung-belatung, mulutnya, hidungnya masih ada kapas, matanya ini melotot warna merah. Langsung seketika baunya busuk di situ. Apa kabar dengan Mas Joni? Mas Joni tetap melamun di situ, tidak melihat adanya sesosok di situ. Tapi kalau Mas Joni cerita sama saya, sama Faiz kawan saya, kalau dia cerita, ya aku ngerasa ada orang yang ngamati, katanya gitu. Tapi waktu itu dia memang melamun berat. Wah, mikir kemana ini, pokoknya pekerjaanku gimana ini, ya kan? Akhirnya pocong itu berpindah.
Ya, di kamar kos-kosan kan terkadang ada ventilasi, ya, ada ventilasi yang mana biasanya kalau saya sendiri kalau SMA itu sering gelandungan, ya, pull up begini, ya, di tiang sekat-sekat antara pintu dengan ventilasi. Nah, di situ pocongnya duduk di situ, pindah, pas banget. Jadi si Joni ini tiduran telentang melihat atas, pas di depannya ini yaitu tadi ventilasi yang diduduki pocong. Pocongnya langsung nongol. Yang terjadi apa, Mas Joni? Apakah dia takut? Ternyata tidak. Dia mengatakan hal yang unik. Nah, ini yang menjadi bahasan kita kan ini. Kerjasama dengan hantu untuk meraih kesuksesan. Woi, Cong, ngapain lu di atas? Daripada lu gangguan gue, bahasanya Jawa ya, lupa saya. Bahasa Jawa, soalnya di Surabaya. Ya, kayak gitulah, daripada kalian nggak ngerti. Hei Cong, ngapain kamu ganggu saya? Daripada kamu nggak ada kerjaan gantungan di situ, cariin di sana pekerjaan untuk saya. Diminta gitu, pocongnya diusir dengan cara permintaan. Daripada kamu nggak ada kerjaan, sana cari kerjaan untuk saya. Loh, besoknya ada panggilan pekerjaan, panggilan kerja. Sejak saat itu pocong itu sudah tidak nampak, ya, entah itu karena nesu, karena sakit hati, tapi ada pekerjaan yang langsung dia dapatkan. Dan pekerjaan itu sampai beberapa tahun, ya kan, beberapa tahun itu menghasilkan kekayaan untuk dia. Nah, siapa tahu, pertanyaannya, apakah ini gara-gara pocong atau gara-gara memang sudah rezekinya dia? Tapi setelah melakukan perjanjian kayak gitu, minta kerjasama, dia langsung dapat kerjaan, ya kan? Tapi setelah bertahun-tahun saya tidak mendengarkan cerita dari si Joni. Nah, Faiz ini cerita, katanya ya memang kalau masalah duit, ekonomi berkecukupan, tapi ada saja masalah yang terjadi. Sial begitu loh, ya. Kemudian katanya si Faiz, kakaknya ini suka melamun. Nah, tetap begitu. Kalau ditanya dia ngobrol sama seseorang, bisa saja karena lamunan tadi, melamun yang terlalu berat tadi, ya kan? Kalau saya pakar spiritual mengatakan ada sukma yang pindah ke dimensi lain. Seperti Anda, ini wadah Anda, di dalam Anda ada ruhnya itu nyamping begitu loh, tidak pas di badan Anda. Ruhnya menyamping sedikit ke alam lain, kemudian 3/4-nya ada di tubuh Anda. Nah, ini yang membuat orang melamun, suka ngobrol sendiri, itu semacam itu. Ya, penjelasannya semacam itu, teman-teman semuanya. Jadi, jangan ditiru ya, kalau kalian sumpah serapah ataupun melakukan permintaan kepada makhluk gaib, setan ataupun iblis, tentunya di situ Anda kerjasama, taken kontrak. Kalau sudah kontrak perjanjian dengan iblis, tentunya Anda harus ada komitmen di situ. Ada beberapa kawan saya yang ada di Jawa Tengah, ada yang sampai meninggal karena dia perjanjian kekayaan dengan makhluk yang katanya Ratu Pantai Selatan, gitu. Jadi kalau ketemu si hantu, ya sudah ngobrol biasa, jangan minta sesuatu. Intinya itu, kalian jangan minta sesuatu kepada hal-hal gaib. Makanya ketika orang itu melenceng, misalkan dia semedi di kuburan, makam keramat, dia minta kepada makam itu, ya terkadang dia jadi kaya, jadi sukses, jadi dipuja banyak lawan jenis. Tapi tadi itu adalah pesugihan, ada tumbalnya, ada permintaannya, ada konsekuensinya. Itulah teman-teman semuanya ya. Semoga bermanfaat apa yang saya share pada video kali ini ya. Kita lanjut besok, insya Allah akan saya upload video lain mengenai misteri yang bisa kita bahas bareng-bareng. Oke? Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.